Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodi Andrean ingin menjelaskan mengenai materi tentang praktikum akuntansi keuangan lanjutan. Di sini transfer antar perusahaan, yaitu laba-laba perusahaan atas aktiva tetap yang dapat disusutkan, penjualan aktiva tetap antar perusahaan yang harus disusutkan, didepresi atau diamortisasi, mengakibatkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang direfleksikan dalam akun-akun afiliasi penjual. Pengaruh dari keuntungan dan kerugian tersebut dieliminasi dari laporan keuangan perusahaan induk dan konsolidasi. Penyesuaian untuk mengeliminasi pengaruh keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada laporan keuangan perusahaan induk dikonsolidasi lebih kompleks dibandingkan dalam kasus aktiva yang tidak dapat disusutkan. Kompleksitas berasal dari proses penyusutan atau depresi atau pendapatan perusahaan yang memengaruhi pendapatan perusahaan induk dan dikonsolidasi pada setiap tahun di mana aktiva yang bersangkutan dimiliki perusahaan afiliasi. Penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke bawah. Pengaruh awal keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari penjualan aktiva yang dapat disusutkan arus ke bawah sama seperti yang tidak dapat disusutkan. Keuntungan atau kerugian tampak dalam akun perusahaan induk pada tahun terjadinya penjualan dan harus dieliminasi oleh perusahaan induk dalam menentukan pendapatan investasinya berdasarkan metode ekuitas. Begitu pula perusahaan atau kerugian yang demikian dieliminasi dari laporan konsolidasi dengan mengeluarkan keuntungan atau kerugian tersebut dan mengurangi aktiva tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan bagi entitas konsolidasi. Penjualan arus ke bawah pada akhir tahun. Diasumsikan bahwa PT AX menjual mesin kepada PT Seon, perusahaan anak yang 80% kepemilikannya dimiliki oleh PT AX pada tanggal 31 Desember 2012. Mesin tersebut mempunyai nilai yang belum disusutkan sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, harga perolehan sebesar 90 juta rupiah dan diakumulasi penyusutan tersebut 40 juta rupiah dan dijual kepada PT Seon dengan harga 80 juta rupiah. Selanjutnya yakni jurnal penyesuaian mencatat penjualan dan pembelian pada buku PT AX dan PT Seon. Buku PT AX jurnalnya yakni kas sebesar 80 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 40 juta rupiah, mesin sebesar 90 juta rupiah, keuntungan penyalaan mesin sebesar 30 juta rupiah. Nah, sedangkan pada buku PT Seon yakni mesin sebesar 80 juta rupiah, kas sebesar 80 juta rupiah. Keuntungan pada PT AX belum direalisasi pada tanggal 31 Desember 2012. Maka PT AX harus menyelesaikan pendapatan investasi pada tahun 2012 dengan metode ekuitas untuk seluruh jumlah laba yang direalisasikan. Jurnalnya yakni pendapatan dari PT Seon, investasi pada PT Seon sebesar 30 juta rupiah. Yakni keuntungan atas mesin harus tidak tampak dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2012 dan mesin harusnya nampak pada neraca konsolidasi sebesar 50 juta rupiah. Nilai yang dapat disusutkan oleh entitas konsolidasi yaitu keuntungan atas penjualan mesin sebesar 30 juta rupiah dan pada mesin sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya yakni penjualan arus ke bawah pada awal tahun.
Jika penjualan PT AX kepada PT Seon terjadi pada tanggal 1 Januari 2012, mesin akan disusulkan oleh PT Seon selama tahun 2012. Dan setiap penyusutan atas keuntungan yang belum direalisasi akan dipertimbangkan sebagai pengakuan bagian per bagian dari keuntungan selama tahun 2012. Diasumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2012, tanggal terjadinya penjualan antar perusahaan mesin mempunyai sisa umur manfaat 5 tahun dan diperkirakan tidak mempunyai nilai sisa pada tanggal 31 Desember 2016. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Ayat jurnal untuk mencatat penjualan dan pembelian sama seperti untuk penjualan tanggal 31 Desember. Akan tetapi, PT Seon juga mencatat beban penyusutan sebesar 16 juta rupiah untuk tahun 2012, yakni dengan 80 juta rupiah dibagi 5 tahun. Dari penyusutan sebesar 16 juta rupiah ini, 10 juta berdasarkan nilai mesin menurut entitas konsolidasi, yakni 50 juta dibagi 5 tahun dan 60 juta berdasarkan 30 juta keuntungan belum direalisasi, yakni 30 juta dibagi 5 tahun. Maka hasilnya 6 juta rupiah dianggap sebagai pengakuan bagian per bagian 1/5 dari 30 juta rupiah keuntungan yang belum direalisasikan atas transaksi antar perusahaan. Jurnal eliminasi dari kasus tersebut yakni pendapatan PT Seon sebesar 30 juta, investasi pada PT Seon 30 juta, investasi pada PT Seon sebesar 6 juta pada pendapatan dari PT Seon 6 juta. Penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke atas. Penjualan aktiva yang dapat disusutkan arus ke atas dari perusahaan anak kepada perusahaan induk mengakibatkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada akun perusahaan anak. Pada tahun terjadinya penjualan, jika aktiva tidak dijual pada nilai bukunya. Dalam menghitung pendapatan investasinya, pada tahun terjadinya penjualan, perusahaan induk menyesuaikan bagiannya atas pendapatan yang dilaporkan perusahaan anak untuk satu bagiannya dari setiap keuntungan atas penjualan yang belum direalisasi dan 2 bagiannya dari setiap pengakuan bagian per bagian atas keuntungan yang belum direalisasi melalui proses penyusutan. Pengaruh penjualan arus ke atas pada buku terpisah perusahaan afiliasi. Pengaruh keuntungan atas penjualan arus ke atas diilustrasikan pada contoh berikut ini. PT Putri membeli sebuah truk dari PT Supri. Perusahaan anak yang 80% kepemilikannya dimiliki oleh PT Putri. Pada tanggal 1 Januari 2014, informasi lainnya adalah sebagai berikut. Laba bersih yang dilaporkan oleh PT Supri untuk tahun 2014 sebesar 50 juta. Masa manfaat untuk truk pada tanggal 1 Januari 2014 adalah 3 tahun. Metode penyusutan garis lurus. Nilai tukar tambah truk pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 3 juta rupiah. Nilai perolehan truk bagi PT Supri sebesar 14 juta rupiah. Akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar 5 juta rupiah. Jika PT Supri menjual truk tersebut kepada PT Putri dengan harga 12 juta rupiah tunai, buatlah jurnal untuk buku PT Supri dan PT Putri secara terpisah untuk tahun 2014. Jadi, jurnal untuk PT Supri dan PT Putri sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2014, penjualan truk, yakni jurnalnya kas sebesar 12 juta rupiah. Akumulasi penyusutan sebesar 5 juta rupiah pada truk
14 juta rupiah dan keuntungan atas penjualan truk sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya yakni jurnal untuk PT Putri ya, tanggal 1 Januari 2015 dengan pembelian truk sebesar 12 juta rupiah dan pada kas sebesar 12 juta rupiah. Untuk melakukan penyesuaian, pada tanggal 31 Desember 2014 dilakukan penyusutan jurnalnya, yakni beban penyusutan sebesar 3 juta rupiah pada akumulasi penyusutan sebesar 3 juta rupiah. Untuk selanjutnya, untuk mencatat penyusutan 1 tahun, harga perolehan yakni 12 juta dikurangi nilai sisa sebesar 3 juta rupiah selama 3 tahun dari 31 Desember 2014. Pendapatan investasi. Jurnalnya, investasi pada PT Supri sebesar 38.400.000, pada pendapatan dari PT Supri sebesar 38.400.000. Untuk mencatat pendapatan investasi tahun 2014 dengan perhitungan sebagai berikut. Bagian atas laba bersih yang dilaporkan PT Supri sebesar 50 juta dikali 80%. Hasilnya yakni 40 juta rupiah dikurang keuntungan atas truk yang belum direalisasi yakni sebesar 3 juta rupiah dikali 80%. Hasilnya yakni 2.400.000 ditambah dengan pengakuan bagian per bagian atas keuntungan yakni 3 juta dibagi 3 tahun dikali 80%. Hasilnya yakni 800.000. Maka pendapatan investasi untuk tahun 2014 sebesar 38.400.000. Kesimpulan dari kasus tersebut yakni laba atau rugi yang belum direalisasi atas aktiva tetap mempengaruhi laporan keuangan sampai aktiva yang bersangkutan dijual kepada pihak di luar entitas yang dikonsolidasikan atau digunakan sampai akhir masa manfaatnya oleh afiliasi pembeli, sehingga kami menyimpulkan bahwa kami membahas konsep-konsep dan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam mengeliminasi pengaruh laba yang belum direalisasi atas aktiva tetap dalam konsolidasi satu garis berdasarkan metode ekuitas dan dalam laporan konsolidasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.